Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Yulia Agustin dalam pembelajaran tema 1, subtema 1 tentang keragaman budaya bangsa. Anak-anak bisa buka bukunya halaman 7, tema 1, subtema 1 ada di halaman 7 tentang keragaman budaya bangsa. Jadi ya, di sini anak-anak bisa lihat gambar dari teman-teman kalian yang menggunakan pakaian adat yang berbeda-beda. Jadi mereka menggunakan pakaian adat yang berbeda-beda. Inilah yang dimaksud dengan keragaman budaya. Jadi ini adalah bentuk dari keragaman budaya itu sendiri. Yaitu apa saja bentuk-bentuk dari keragaman budaya itu. Bisa kalian buka di bukunya, yaitu halaman 9. Jadi bentuk dari keragaman budaya yang ada pada setiap suku bangsa itu bisa bahasa, rumah adat, upacara adat, serta pakaian adat, senjata tradisional, maupun kesenian tradisional. Jadi itu adalah bentuk-bentuk dari keragaman budaya bangsa Indonesia. Meskipun mereka menggunakan pakaian adat yang berbeda, mempunyai bahasa yang berbeda, mempunyai rumah adat yang berbeda, senjata tradisional yang berbeda, tapi perbedaan itu tidak membuat mereka terpecah belah. Tetapi perbedaan yang ada membuat kita menjadi lebih bersatu, yang termasuk dalam suatu kebinekaan, yaitu sesuai dengan semboyan bangsa kita, yaitu semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Apa arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri? Bhinneka Tunggal Ika mempunyai arti berbeda-beda tetap satu jua. Atau Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Setelah itu kalian bisa melihat bacaan dari teks yang ada, yaitu dengan judul Menyaksikan Karnaval Budaya. Di sini penulisan judulnya bagaimana? Menyaksikan. Menyaksikan kalian tulis M-nya besar. Karnaval, K-nya kalian tulis besar. Budaya, B-nya kalian tulis besar. Jadi di bacaan halaman 7, yaitu menyaksikan karnaval budaya itu terdiri dari beberapa paragraf. Kalian hitung yang masuk ini, kalimat yang masuk ini, dihitung satu paragraf. Sampai terakhir ada berapa paragraf kalian hitung ya. Jadi untuk paragraf pertama yaitu ini kalian bisa baca dengan cermat satu paragraf, baru paragraf berikutnya, paragraf kedua, setelah itu paragraf ketiga, lanjut paragraf keempat dan paragraf kelima untuk menentukan gagasan pokok maupun gagasan penjelas. Bagaimana Bu cara menentukan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Ini Bu Guru terangkan, yang dimaksud dengan gagasan pokok itu adalah kalimat utama yang menjadi inti dari pembicaraan. Jadi gagasan pokok itu adalah kalimat utama yang menjadi inti dari pembicaraan. Jadi gagasan pokok merupakan inti dari isi sebuah paragraf. Nah, di paragraf 1 ini setelah kalian baca, kalian pasti akan tahu yang dibicarakan itu apa. Dari bacaan 1 ini, dari paragraf 1. Itulah nanti yang disebut dengan inti dari pembicaraan. Yang disebut dengan apa inti pembicaraan?
yaitu gagasan pokok. Jadi kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan dalam setiap paragraf itu nanti yang disebut dengan gagasan pokok. Ini gagasan pokok. Gagasan pokok. Ya. Cara menemukan gagasan pokok dalam sebuah paragraf, pertama harus membaca setiap paragraf. Jadi paragraf 1 ini kalian baca. Setelah kalian baca, nanti kalian menemukan inti dari pembicaraan. Itulah yang dimaksud dengan gagasan pokok, ya. Dalam setiap paragraf ada berapa kalimat utamanya. Jadi dalam setiap paragraf hanya memiliki satu kalimat utama. Terus kalimat yang lain disebut apa, Bu Guru? Kalimat yang lain disebut dengan kalimat penjelas. Jadi gagasan penjelas itu gagasan yang fungsinya untuk menjelaskan gagasan utama atau gagasan pokok. Ini Bu Guru bacakan ya. Menyaksikan karnaval budaya. Hari ini ayah mengajak Adit menyaksikan karnaval budaya di dekat alun-alun kota. Karnaval budaya diselenggarakan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Karnaval ini bertema indahnya keragaman budaya Indonesia. Karnaval akan menampilkan parade budaya dan iring-iringan mobil hias dari 34 provinsi di Indonesia. Ratusan peserta dan puluhan mobil hias berpartisipasi dalam upacara ini. Peserta berasal dari berbagai kalangan seperti pelajar, anggota komunitas, seniman, dan masyarakat umum. Peserta karnaval akan berjalan di sepanjang jalan kota. Setelah kalian baca, sudah kalian temukan mana yang menjadi inti dari pembicaraan. Dari inti pembicaraannya ada di mana anak-anak? Ada di mana? Ada di awal kalimat. Jadi ya, untuk gagasan pokok itu biasanya ada di awal kalimat. Tetapi tidak semua gagasan pokok ada di awal kalimat. Kadang-kadang ada di awal kalimat, ada di tengah kalimat, ada di akhir kalimat, atau gagasan pokok ada di keduanya, yaitu ada di awal dan di akhir kalimat. Tetapi untuk kali ini, di bacaan ini, di paragraf pertama, gagasan pokoknya ada di awal kalimat. Caranya begini, yaitu setelah membaca tadi, kalian bisa mengambil inti dari pembicaraan. Atau subjeknya dari sini itu siapa? Subjek atau pelaku. Pelaku dari kegiatan tersebut itu siapa? Yaitu ayah. Setelah itu ayah. Ayah itu kegiatannya apa? Kegiatannya apa? Kegiatannya adalah ini mengajak Adit menyaksikan karnaval budaya. Jadi kita bisa ambil gagasan pokoknya adalah, jadi bisa disingkat dari sini, bisa disingkat menjadi gagasan pokok, yaitu ayah mengajak Adit menyaksikan karnaval budaya, gitu ya. Terus bagaimana dengan gagasan penjelasnya? Jadi untuk kalimat yang lain setelah gagasan pokok, ini adalah gagasan penjelas. Bisa kalian ambil 1, 2, atau 3 dari paragraf pertama. Ini Bu Guru ambil 2 saja, yaitu kalau yang baris pertama sampai titik tadi adalah tempatnya gagasan pokok, ya kebetulan ada di situ. Kebetulan ada di awal paragraf, ya awal kalimat ini. Ya. Setelah itu yang kedua sampai titik itu adalah gagasan penjelas, begitu juga berikutnya. Jadi
Gagasan penjelasnya, karnaval budaya diselenggarakan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Satu lagi, karnaval ini bertema indahnya keragaman budaya Indonesia. Ya, nah, itu yang bisa kalian isi di gagasan penjelas. Untuk paragraf 2 sampai 5, coba kalian berlatih untuk mengisi gagasan pokok dan gagasan penjelasnya. Keragaman budaya di Indonesia, apa saja bentuk-bentuknya? Nah, bentuknya seperti yang Bu Guru tadi sebutkan, yaitu ada bahasa, ada pakaian adat, ada rumah adat, ya, ada senjata tradisional dan kesenian tradisional. Itulah bentuk-bentuk dari keragaman budaya yang ada di Indonesia, ya, yang ada di tiap-tiap suku bangsa yang ada di Indonesia. Seperti di sini, bahasanya apa saja yang ada di Indonesia ini, bahasa daerahnya, ya, ini bahasa daerah masing-masing budaya suku bangsa adalah bahasa daerahnya bermacam-macam. Ada berapa itu? Ada 665 bahasa daerah di Indonesia, ya, karena kita terbentang dari Sabang hingga Merauke. Jadi banyak bahasa, banyak rumah adat, banyak pakaian adat yang berbeda-beda. Kalian bisa baca di sini. Jadi ada bahasa Batak, ada bahasa Jawa, ada bahasa Bugis. Begitu juga dengan rumah adat. Rumah adatnya juga berbeda-beda. Ada rumah gadang. Di mana rumah gadang? Rumah gadang ada di Sumatera Barat. Ada juga rumah limas. Di mana rumah limas? Rumah limas ada di Sumatera Selatan. Ada juga rumah buton. Ya, rumah buton Daru ada di Sulawesi Tenggara. Begitu juga dengan upacara adat. Anak-anak mungkin karena dekat dengan wilayah Bali, ya, mungkin banyak tahu tentang upacara adat yang ada di Bali, ya. Karena mungkin sering berkunjung atau wisata ke Pulau Bali. Apa upacara adat yang ada di Bali? Ini bisa kalian lihat, yaitu ngaben. Ngaben itu adalah apa ini? Upacara adat yang ada di Bali. Begitu juga banyak upacara-upacara adat yang ada di Indonesia lainnya seperti Pasalo yang ada di Nusa Tenggara Timur, ngaben di Bali, upacara Talui ada di Sumatera Barat. Setelah itu pakaian adat. Jadi pakaian adatnya pun juga berbeda-beda karena kita memang dari suku bangsa yang berbeda, ya. Jadi suku bangsanya itu banyak di Indonesia. Ada suku Jawa, ada suku Sunda, ya, ada suku Baduy. Makanya pakaian adatnya pun banyak macamnya, juga berbeda-beda. Ada di halaman 10, yaitu pakaian adat baju jele. Baju jele ada di mana? Pakaian adat baju jele. Pakaian adat baju jele ada di Maluku, Ulos. Pakaian ulos dari Sumatera Utara. Kalau dari Sulawesi Utara, bajunya baju poko, ya, poko. Bagaimana dengan senjata tradisionalnya? Senjata tradisionalnya juga bermacam-macam. Ini macamnya. Senjata tradisional keris biasanya sering dipakai saat upacara pernikahan, ya. Mereka mengenakan senjata tradisional yang namanya keris, berarti dari Jawa, pakaian adatnya pun pakaian adat Jawa. Kujang, kujang itu nama senjata tradisional yang berasal dari Jawa
Rat. Celurit ini biasanya anak-anak sering tahu ya. Celurit ini. Biasanya untuk memotong rumput mungkin ya. Ini adalah senjata tradisional yang berasal dari Pulau Madura. Kelewang, kelewang juga nama senjata tradisional yang berasal dari Sumatera Selatan. Bagaimana dengan kesenian tradisionalnya? Kesenian tradisionalnya juga diwariskan secara turun-temurun. Ini kesenian tradisional. Oleh karena itu, kalian sebagai anak bangsa harus tetap melestarikan. Bagaimana Bu cara melestarikannya? Melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Berarti kalian harus suka, gemar, dan mau mempelajarinya. Mau mempelajari tari, lagu, ya ini. Jadi agar budaya yang ada di Indonesia itu bisa diwariskan dan bisa lestari. Karena kamu sebagai anak bangsa mau belajar dan melestarikannya. Dari sini kalian lihat ada beberapa alat musik tradisional. Ini juga merupakan apa tadi yang seperti yang Bu Guru jelaskan tadi. Bentuk-bentuk dari keragaman budaya. Salah satunya tadi, ini tadi. Apa ini namanya? Alat-alat musik tradisional. Namanya kecapi. Bagaimana cara memainkan kecapi? Kecapi itu dimainkan dengan cara dipetik. Ini namanya apa ini? Ini namanya tifa. Tifa itu seperti gendang. Kalau kita gendang. Kalau ini dari mana ini? Dari Papua. Bagaimana cara memainkan tifa? Cara memainkan tifa, bagaimana anak-anak memainkan gendang? Diapakan itu? Gendang atau kalau ini namanya tifa. Tifa ini dimainkan dengan cara ditepuk. Bagaimana tifa jika ditepuk? Bagaimana gendang jika kalian tepuk? Pasti akan menimbulkan suatu getaran pada kulit gendang atau pada kulit tifa. Bagaimana kalau sudah timbul getaran? Kalau sudah timbul getaran, maka akan menghasilkan bunyi. Jadi dari mana bunyi itu berasal? Bisa timbul bunyi itu dari mana? Bunyi berasal dari benda yang bergetar. Seperti kecapi tadi dipetik. Bergetar apa enggak kecapinya? Bergetar. Jika sudah bergetar maka akan menimbulkan bunyi. Bagaimana tifa ditepuk? Tifa ditepuk juga bergetar kulit gendangnya, kulit tifanya, ya. Maka jika sudah ditepuk, maka kulit tifa akan bergetar sehingga getaran tadi akan menghasilkan suatu bunyi. Kalau yang ini namanya apa? Ini ada, mungkin sering punya ini ya, Bapak, Ibu, anak-anak di rumah, mungkin sering lihat dan punya ini ya. Ini namanya seruling. Ya. Bagaimana cara memainkan seruling? Seruling. Seruling dimainkan dengan cara ditiup. Ya. Kalau seruling sudah ditiup sehingga menimbulkan apa seperti tadi? Gendang ditepuk menghasilkan getaran, tifa dipetik menghasilkan getaran, seruling ditiup menghasilkan getaran, sehingga jika sudah bergetar akan menghasilkan bunyi. Ya. Jadi Bu Guru ulangi, dari mana bunyi berasal? Bunyi berasal dari benda yang bergetar.
bergetar. Ya, benda yang bergetar. Terus sumber-sumber bunyi adalah apa anak-anak yang dimaksud dengan sumber bunyi? Jadi benda-benda yang bergetar seperti ini tadi adalah suatu benda, ini juga benda, ini juga benda. Benda-benda yang bergetar akan menghasilkan apa tadi? Menghasilkan bunyi. Jadi yang dimaksud sumber bunyi adalah benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Ya, jadi itulah sumber bunyi. Bisa ada di sini bacaannya, kalian cari ya. Sumber bunyi adalah benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Seperti ini tadi. Ini tadi ya. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya sumber bunyi? Ini jarak sumber bunyi dengan penerima itu ya. Jarak sumber bunyi dengan penerima itu bisa mempengaruhi besar kecilnya bunyi. Bunyi kelihatan besar, kecil suaranya itu tergantung dari jarak. Dari mana sumber bunyi itu berasal. Jika jaraknya jauh dari penerima, maka sumber bunyi dari penerima, maka bunyinya akan terdengar kecil. Tetapi kalau dekat dengan penerima jaraknya, seperti sampean Abu Tifa, dung 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 dung, ya dekat dengan penerimanya, maka akan terdengar bagaimana kalau dekat, jaraknya dekat, maka bunyi terdengar keras. Jauh dari penerima, maka bunyi akan terdengar pelan. Terus kuat atau lemahnya getaran yang dihasilkan, ya kuat enggak getarannya? Itu juga menghasilkan apa itu? Mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Terus energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan bendanya. Kuat enggak saat menggerakkan? Energinya kuat enggak? Itu juga mempengaruhi bunyi yang dihasilkan, besar kecilnya bunyi yang dihasilkan. Jenis benda yang mengalami getaran, ya seperti ini tadi. Jadi untuk sifat dari bunyi, jadi bunyi itu bisa merambat melalui benda perantara, apa saja. Bunyi bisa merambat melalui benda padat, bunyi bisa merambat melalui benda cair, atau bunyi bisa merambat melalui udara yang nanti akan dijelaskan di pembelajaran berikutnya ya. Ini adalah tentang alat musik, keragaman alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Dari sekian tadi penjelasan Bu Guru, dari awal hingga akhir tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia, Bu Guru harap kalian mengerti. Dibaca dulu materinya, setelah itu dikerjakan soal-soalnya. Bu Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.